ngerti. Terus Dita itu orangnya apa adanya banget. Jadi apa yang Ah, kalian lihat di saat ini, kalau mm-mm. cara Dita ngomong, cara Dita membawakan diri, itu ya benar-benar Dita waktu Pas SMP dan masih kamu. SMA ya seperti itu, masih Oh, seperti itu. Annyeonghaseyo Komacingu, balik lagi di Komax TV. Ya, kali ini Komil sedang bersama tamu yang sangat spesial kali ini. Ya, di sebelah Komil sudah ada Halo, Annyeong, nama saya Anya. Claudia. Claudia. Oke, jadi buat yang belum tahu nih, Claudia ini adalah salah satu member dari ANCDC ya. Sebutannya ANC bukan? ANC sebenarnya. ANCDC yang satu grup dengan Dita Karang waktu itu. Sekarang masih nggak sih? Sebenarnya sih nggak bubar ya, Oh, cuman cuma memang kayak karena kesibukan kayak oh gitu-gitu. gitu. Oke, jadi mungkin aku mau cerita sedikit nih. Akhirnya bisa menghubungi Claudia tuh gimana gitu ya. Jadi kemarin kan sempet abis debut itu kan rame banget tuh Secret Number di mana-mana kan. Terus pas lagi browsing YouTube tiba-tiba ada pre-debut di Takarang terus apa nih? I Don't Care gitu yang MV itu. Iya, Nah, iya. sebenarnya awalnya dari situ lah. Ini siapa? Wah, gila Minsinya mirip banget sumpah. Itu pas pertama kali aku lihat, gila ini Minsinya mirip banget sih dari style, dari potongan rambut, dari baju fashion sama CL-nya, darahnya, bomnya semua mirip sih. Gitu. Jadi MV-nya tuh bagus banget. Saya udah nonton yang I Don't Care ini itu niat banget sih. Kelihatan. Nah, boleh mungkin sebelum kita ngomongin MV coba kamu cerita sedikit dong awalnya itu bikin grup ini gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk awal ANC ya, sebenarnya itu Mhm. dimulai dari dua orang. Dua Oke. orang, sebenarnya tiga orang. Hmm. Ada Coco, ada Coki, kemudian ada satu lagi. Namanya nggak perlu disebut deh kalau ini. Anggap aja Kenapa? namanya T gitu ya. Oh, Eh, T. kemudian dari tiga orang ini, ya, sebetulnya T. Coco, Coki, kemudian T. Nah, kemudian mereka ini bikin grup, namanya ANC. Oh. Aslinya nama ANC adalah Aoi, terus habis itu N-nya siapa, Heeh. T-nya siapa gitu. Nah, kemudian si T ini kemudian karena fokus Hmm. waktu itu masih SMA. Masih Oh, SMP atau SMA ya? Sekitaran kelas 3 SMP gitulah mungkin ya. kamu juga Kelas seumur 3 segitu? SMP, ya, Ah, oke. nanti aku ceritain Iya, deh iya, iya. umurnya segala macam kayak Siap, gitu, siap. gimana bisa ketemu kayak gitu. Setelah itu bertiga, si T ini akhirnya kayaknya nggak bisa deh kalau nari terus, soalnya emang ada satu dan lain hal yang harus fokus ke pendidikan. Kemudian Hmm. dari dua orang ini, Coco sama Coki, akhirnya ketemulah aku nih. Nah, anak tiri lah ceritanya. Oke. Anak pungut gitu. Kok Dipungut dari mana nggak ngerti. terus? Terus habis itu bertiga aku, Coco, sama Coki. Coco nih Nah, siapa setelah bertiga member? ini, Bentar. nah Coco ini adalah yang jadi Sandara. Oh. Oh iya 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 Ya, iya. Coco Oke. yang jadi Sandara. Kemudian Coki ini yang jadi CL. Awalnya mereka. Oke oke. Terus ketemu kamu, Ya, awalnya lanjut? mereka. Terus ketemu aku, kemudian sempet tuh bingung mau ngover apa gitu kan. Hmm. Mau 21 atau Miss A. Sebenarnya kemarin itu awal-awal benar-benar mulai bertiga itu bingung gitu. Mau Miss A 21, Miss A 21. Kalau Miss A kayaknya gimana gitu, kok 21 juga kayaknya kurang gitu. Kurang orang ya? Akhirnya iya, kurang orang juga. Miss E Hmm. kan juga berempat, semua Hmm. kurang orang. Kemudian kita itu mulai cari member baru. Wih, Cari gila. member baru, wih gila. Keren gitu banget kan. nih. Terus terus. Cari member baru gitu kan. Gonta-ganti itu, gonta-ganti. Sempet si A, si B, si C, nggak ada yang cocok. Oh gitu. Bener-bener nggak ada yang cocok. Susah Bukan ya? nggak cocok secara personal ya, tapi Hmm. kayak lebih ke arah kualitasnya ini oke nggak ya? Kok kayaknya Hmm. kurang ya, Hmm. kualitasnya kurang kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu antara aku kelas 10, kelas 1 SMA atau kelas 2 gitu, tiba-tiba nongol lah nih si Dita nih. Waduh, nongol. Nah, Gimana tuh? nongol, Ditanya nongol gitu. Nggak tahu, Dita itu memang adik kelas gitu. Oh, 2 tahun di bawah wow. kita kalau nggak salah. Oke. Aku Coco sama Coki seumuran. Hmm. Kebetulan satu kelas, satu sekolah. Terus si Dita ini ada kelas kamu gitu.
Nah, Dita Oke. ini waktu itu belum masuk ke SMA Stella Dus gitu. Kita sekolah di SMA Stella Dus semua. Hmm. Kemudian akhirnya waktu itu, bentar ya, sambil Nggak mengingat-ingat apa-apa, ini masa soalnya lalu udah lama juga. banget ya. Aku kalau nggak salah lihat Iya, udah lama banget. 2012 ya apa 13 gitu ya. Kalau MV-nya itu 2013, tapi Iya. benar-benar mulainya itu lebih lama lagi. Wah, berarti 2010-an lah Uh, ya udah. ya, mungkin 2010, Buset, udah 10 2011 tahun loh, kali ya. gila. Oke, nggak apa-apa, Iya, pelan-pelan udah, aja, rasanya pelan-pelan udah aja. tua gitu. Ah, gitu. Jadi sambil mengingat-ingat gitu ya. Iya. Kemudian sampai mana tadi? Sampai Dita Sampai nongol ya. Dita Akhirnya nongol. Dita ini direkrut lah sama si Coco gitu. Oh, oke. Coco bilang, ada anak SMP nih gitu. Waktu itu Dita masih SMP. Bener-bener dateng gitu ya, latihan gitu ya. Wah, terasa sekali. Wah, Dita ini masih anak SMP, cute banget gitu Oh, kan. gitu. Cuman memang bodinya Dita karena dia tinggi ya, jadi Iya, iya, iya. kayaknya lebih kecil kita yang lebih tua daripada Dita gitu. Oh, dia tinggi waktu itu. Oke, Ya, oke, dia oke. tinggi waktu Terus itu. Nah, terus habis itu diterima lah. Ikut latihan bareng gitu. sempat latihan bareng, sempat lomba bareng. Lomba pertamanya Dita itu aku masih inget dia bawain Apa? Pretty Boy. Itu sudah Wah, jadi pakbom Dita. buset. Itu udah jadi pakbom. Oke. Nah, dari situ kita itu juga bingung gitu, gonjang-ganjing lagi nih, gambling gitulah. Gimana nih, Dita atau ada satu orang lagi gitu? Ada satu orang lagi, terus kemudian emang kan kita ada pengasuhnya gitulah, ada bapaknya gitu Manajer. kebetulan. Bukan manajer sih, kayak Ya, pelatih sebenarnya. ya oke, pelatih. Terus? Kayak pelatih gitu. Akhirnya sama pelatih itu dibilangin gini, udah kalau aku sih kayaknya lebih condong ke Dita. Terus sempet tuh, gimana Dita atau ini, karena sebenarnya waktu itu ya Dita itu kan basicnya adalah Latin dance, jadi kayak caca, rumba, ballroom kayak gitu-gitu. Oke. Terus? Basicnya Dita itu dance-nya itu. Jadi kalau masuk ke K-pop itu agak-agak saat itu Gitu ya bentuknya Dita itu terasa seperti pedansa, bukan anak K-pop gitu. Iya, kebayang. Jadi kayak lekukan badannya, terus cara menarinya seperti itu, memang bukan anak K-pop banget gitu. Buat musikal lah ya, dia kayaknya kayak ya yang dansa yang ya, kayak Broadway kayak gitu-gitu. Oke. Makanya dia kuliah di AMDA kali. Iya, makanya dia kuliah di AMDA. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian memang waktu itu gonjang-ganjing nih, siapa nih, Dita atau enggak? Terus akhirnya ya udahlah, kita coba Dita lah. Akhirnya kita itu tidak pernah lomba, saat itu nggak pernah lomba, tapi kita fokus latihan. Setiap hari itu kita latihan, kalau nggak salah ingat ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wow. Kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, setelah pulang sekolah, itu kita latihan. Oh, waktu itu Dita udah masuk jadi anak SMA waktu itu. Oh, masuk ke sekolah itu? Ya, masuk ke sekolah itu. Jadi aku Coco-Coki itu satu kelas. Jadi kalau bolos bareng kayak gitu. Nah, terus Dita itu adik kelas waktu itu. Sama-sama di satu sekolahan gitu. Jadi dari pagi sampai malam itu ketemunya berempat aja begitu. Wah, iyalah. Kebayang sih, aku lagi bayangin. Wah. Kalau latihannya ya, itu kayak gimana, coba? apa ya? Ceritanya sedikit dong. Kayak militer kayaknya. Buset. Wah, gila emang. Coba. Gimana latihannya yang latihan kamu itu kayak inget militer gitu. Yang aku inget sih ya. Tiap kali ada kesalahan satu aja, itu ulang dari awal. Bener-bener kayak kayak militer gitu. Gila. Cuma memang karena pada dasarnya mungkin ngebentuk mental juga ya, mungkin saat itu ya. Nah, mungkin kan memang mentalnya waktu itu masih ciut-ciut gitu. Jadi tiap hari dimarahin gitu. Dimarahin terus. Sama pelatih gitu. Iya. Gimana? Selama latihan nih ada hal-hal menarik gak? Maksudnya dari kalian berempat nih, siapa yang suka telat, siapa yang suka pulang duluan, siapa yang paling
galak gitu. Pasti ada Kalau kan gitu. ditanya pasti ada lah, pasti Gimana? ada. Kayak semisal ini ya yang kalau paling telat tuh nggak ada sih, karena Woi. kita kan pulang sekolah bareng. Habis pulang sekolah itu Langsung. biasanya makan bareng. Habis makan kita langsung latihan kayak gitu. Wah iya, kayak Jadi nggak kerja ada ya. yang telat gitu. Kayak Iya, kerja loh. beneran kayak kerja gitu. Terus Keren banget. setiap latihan tuh kita harus ngelihat idol kita masing-masing. Kayak aku jadi Minzy gitu, harus ngelihat caranya Minzy jalan, caranya Minzy bicara, caranya Minzy gerak kayak gitu. Bentar. Jadi emang sedetail itu harus gitu. Coba aku salah dikit ya. Itu yang pemilihan membernya kamu jadi Minzy, terus si Coco jadi Bom ya? Dara. Iya, itu siapa? Maksudnya emang dari awal udah gue mau ambil ini, yang nentuin tuh siapa sih gitu. Nah, ini awalnya ya. Awalnya itu seperti ini. Karena dulu kan kita bertiga awalnya. Sempat ngover 21. Pertama, itu Coki itu tetap jadi CL. Dia kayaknya hidup matinya tetap kalau di dance cover jadi CL gitu. Iya, pokoknya. Karena emang kebetulan anak ini memang bisa nge-rap gitu. Oh, oke. Terus? Nah, kemudian awalnya Coco yang jadi Sandara ini adalah Minzy. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kebetulan aku itu sebelum Dita masuk ya, aku jadi Pak Bom. Ini aneh banget sih. Nggak cocok banget gitu. Kayak, ini Pak Bom apa Minzy gitu. Semua orang bertanya-tanya, kamu Pak Bom apa Minzy gitu. Yang jadi Minzy, kenapa nggak jadi Sandara aja? Memang banyak kayak gitu. Kemudian Dita masuk, kemudian sama pelatih namanya Dipta. Kak Dipta bilang, kayaknya begini deh formasinya. Coki tetap jadi CL. Kemudian aku dirubah jadi Minzy. Dari Pak Bom ke Minzy gitu kan kayak, wah, ngeblank gitu kan. Gitu. Udah biasanya kan ngeblank, karena kalau Pak Bom kan emang dance-nya paling lemah ya kalau di 21 ya. Iya, Minzy kayak powerful banget gitu. Ya, Minzy emang paling dahsyat gitu kan. Dari Pak Bom jadi kayak, dulu aku nggak usah ngapain apa-apa, sekarang kayaknya aku paling tertekan gitu. Oh ya, soalnya Minzy kan kadang kayak ada solo stage gitu kan, yang maju sendiri, terus dia ngapain gitu. Kebetulan aku juga Blackjack sih. Kalau Pak Bom kan emang nyanyi gitu. Wah, luar biasa. Kita sama-sama Blackjack. Oke. Jadi tahulah sedikit tentang 21 dan seneng banget pas tahu kalian cover ini. Wah, gila keren banget gitu. Oke, jadi gimana? Lanjut lagi ke latihan. Lanjut lagi. Pemilihan member. Pemilihan member ya. Oke. Pemilihan member, terus akhirnya dibilang ini, aku jadi Minzy, terus habis itu Coco jadi Sandara. Karena memang visualnya si Coco ini aslinya dapat banget gitu. Betul. Terus Dita, kenapa alasan Dita jadi Pak Bom? Yang pertama adalah postur badan. Iya, benar. Postur badannya Dita itu mirip lah sama Pak Bom. Di antara kita berempat kayaknya yang posturnya paling menunjang Dita kayak gitu. Oke. Nah, terus habis itu Dita ini kenapa jadi Pak Bom juga? Karena ada beberapa raut mukanya itu yang mirip sebenarnya sama Pak Bom. Caranya dia kayak kalau pas nyanyi itu kayak bisa memvisualisasikan Pak Bom sebenarnya. Jadi dari situlah dipilih, oh ya dah kamu aja jadi Pak Bom gitu. Kalau yang lucu apa ya? Mungkin waktu itu Dita ulang tahun. Nah, gimana tuh? Dita ulang tahun, terus Dita itu bilang, kalau manggil kita kan Ci gitu. Ci, aku mau ulang tahun gitu. Dia kan over PD gitu kan. Aku cantik loh Ci, aku ini Pak Bom KW super kayak gitu. Dia suka banget bilang kayak gitu. Oke. Jadi anak-anak ANC ini semuanya kayaknya merasa bahwa dirinya adalah 21 KW super gitu. Wah, harus begitu ya biar mendalami peran ya. Enggak sih sebenarnya kayaknya emang anaknya yang begitu gitu. Oke, terus? Dita itu sempat bilang ke kita, Ci, aku nggak bisa jahit. Aku jahit itu kenapa malah putus kayak gitu. Terus akhirnya
dia bilang gini, wah kayaknya aku susah nih jadi ibu rumah tangga yang baik. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Dia nggak kepikiran kayak mau jadi K-pop idol gitu. Nah, terus dia bilang kayak gitu, kayaknya aku susah nih jadi ibu rumah tangga yang baik nih. Terus akhirnya kita bertiga ini, Dita ulang tahun. Akhirnya kita bertiga ini kan bingung, aduh mau ngasih Dita apa ya? Apapun juga dia udah ada gitu. Kayak apapun udah tersedia begitulah. Terus akhirnya, wah kayaknya kita kasih ilmu aja deh. Akhirnya kita ke toko buku. Ke toko buku, terus kita cari buku basic untuk menjahit, untuk pemula. Benar-benar itu random banget gitu. Jadi kalian ngasih buku benar-benar, menjahit gitu. Kita ngasih buku, terus buku cara menjahit pertama gitu, dari masukin jarum segala macam gitu. Terus dia pas dapat buku itu gimana? Terus aduh aku lupa deh reaksi Dita itu kayak gimana gitu. Cuman tetap dia makasih gitu sih. Cuman kayaknya dia agak bingung kenapa aku dikasih buku gitu, kayaknya apakah biar jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Oh gitu. Oke. Oh berarti ini kalian di Jogja ya waktu itu ya? Benar nggak? Iya, waktu itu di Jogja. Sekarang kalau dia sendiri di mana? Jogja apa Jakarta? Kalau sekarang di Jogja. Oh, kamu masih di Jogja? Cuman kadang PP ke Bandung kayak gitu sih. Ini selama Dance Cover itu ada prestasi yang paling membanggakan nggak sih menurut kalian? Menurut kamu deh. Yang kamu paling seneng banget. Akhirnya kayak, wah, gini nih. Gitu. Pas lagi apa gitu. Udah lama banget sih. Kayaknya emang. KNF deh. KNF itu apa? K-pop? KNF itu Korean National Korea Federation. Nation Festival atau apalah. Korea Nation Festival. KNF. Oke. Ya, waktu itu. Waktu itu KNF itu diadakan di Jakarta. Oh, jadi kalian semua tuh ke Jakarta? Kita ke Jakarta. Keren banget. Waktu itu semua orang yang tahu KNF itu nakut-nakutin kita. Hati-hati loh di KNF. Gila itu sangar-sangar banget gitu. Sangar-sangar banget, mirip-mirip banget. Pokoknya kayak sama kita, sama INC ini nggak sebanding gitulah, kayak bumi dan langit gitu. Nah terus udah deg-degan tuh tiap hari gitu. Terus akhirnya ya udah kayak gitu. Akhirnya kita maju. Dengan kondisi waktu itu aku, Coco dan Coki kelas 3 SMA. Waduh. Tiap hari tryout. Waduh. Tiap hari tryout. Latihannya agak kurang dong. Itu ya? Terjang badai itu. Waduh. Kayaknya jangan dicontoh juga buat yang lain kayaknya. Iya. Fokus ke pendidikan jangan dulu ya. Jangan dicontoh buat yang lain. Iya. Oke, terus gimana pas di Jakarta? Nah, sebenarnya yang menarik bukan lombanya menurut aku. Tapi gimana caranya biar bisa ada di lomba itu. Emang susah banget untuk ikutan itu, kayak ada audisi gitu ya? Bukan susah sih, audisi itu ada. Jadi kayaknya ada 3 tahapan, itu semua di Jakarta, audisi, semifinal, sama final. Buset. Jadi kita PP tuh, Jogja, Jakarta, kayak gitu. Wow. Kita latihan tuh tiap hari. Waktu audisi pertama itu kan kita bawain Can Nobody. Nobody kayak gitu, pakai high heels. Waduh, susah. Pakai high heels. Nah, di situ kita latihan tiap hari pakai high heels. Oh. Jadi kayak kaki kita hampir copot masing-masing gitu. Jadi kalau ke sekolah kita itu bukan sangu buku pelajaran kayak gitu. Kita sangunya Counterpaint, Salon Pas. Itu benar-benar tiap hari kita tempelan begituan di sekolah. Gitu. Sampai kayaknya satu kelas tuh kayak bau Salon Pas gitu. Gara-gara kalian ya? Karena ulah kita gitu. Gila sih itu. Terus akhirnya kita gimana? Bikin kostum. Nah, kita bikin kostum waktu itu. Kita bikin kostum merah. Itu bukan. Abu-abu waktu itu. Abu-abu, kita cari kain sendiri. Terus kain semua kita cari, kita pergi ke toko kain semuanya kayak gitu. Terus habis itu kita itu ke tukang jahit gitu. Kayaknya beberapa kali itu, dan kita tuh nerjangnya naik motor. Waduh. Naik motor itu hujan deres tiap hari. Jadi kita itu mau lomba tapi penyakitan gitu.
karena kena masuk angin terus setiap hari gitu. Iya, wah jadi emang perjuangannya kayak sulit banget ya jadi anak dance cover ya waktu itu ya. Ya, Sulit banget. terus habis itu kita itu sampai karena nggak ada kain yang mirip juga, kita sampai ke toko gorden, kita pakai kain gorden gitu waktu itu. Gitu. Wow. Akhirnya Benar-benar kostumnya jadi. kain apapun kita pakai. Hmm. Nah, tapi waktu udah jadi sih, wah luar biasa sih, kayak terasa, akhirnya nih jadi kostumnya kayak gitu. Terus itu belum selesai itu belum selesai. Itu masih audisi. Ya ampun. Semifinal tuh lebih parah lagi. Semifinal ini yang parah bukan kostumnya, latihannya, karena itu fire kebetulan. Fire. Kita bawain fire sama apa ya? Fire mix lah kayak gitu. Fire. Kita bawain fire. Terus habis itu waktu kita itu latihan, sebelumnya itu memang udah tahu koreonya. Nah, cuman untuk ngetes gimana sih kalau ngerasain fire tapi benar-benar di panggung. Akhirnya kita ikut lomba di Jogja. Jadi kita ikut lomba di Jogja, bawain fire itu untuk ngetes. Latihan sebenarnya. Waduh, gila, latihan aja lomba. Jadi latihan mental di lomba ya? Gitu. Latihan mental terus kadang kan kita kayak suka error ngeblank gitu kan kalau di atas panggung kayak gitu. Jadi emang latihannya di atas panggung gitu. Terus tapi kebetulan kok ya dapat juara waktu latihan di atas panggung itu. Wah, gila. Juara berapa? Nah, 1, 2? Lupa. Akhirnya di KNF itu gimana? Finalnya pas akhirnya di KNF. Nah, akhirnya langsung ke final. Di final ini kita udah ragu sebenarnya gitu. Oh gitu. Kita itu di semifinal itu adalah peserta dengan nilai terkecil. Waduh. Yang masuk ke final. Benar-benar nilai terkecil gitu. Terus habis itu kayak kita, ya udahlah, gimana ya, nggak dilanjutin juga sayang gitu dilanjutin ya. Kayaknya juga kita buang-buang uang kayak gitu. Buang-buang uang tiap hari tuh kita tuh nyarinya tuh tiket pesawat PP Jogja Jakarta. Waduh, gila sih. Gila sih itu. And then. Gila itu kita cari promo setiap hari. Akhirnya gitu. Gimana di KNF itu? Nah akhirnya di KNF waktu itu kita sempat ketemu sama adminnya Blackjack Indonesia. Wih, oke. Nah sempat ketemu adminnya Blackjack Indonesia. Terus kita ditonton nih, kita tuh nggak menyangka kayak gitu, kayak semua peserta di sana itu emang keren-keren banget kayak gitu, keren banget gitu. Kayak mereka udah pro, kita kayak anak SMA yang masih kecil gitu. Kayak kita mungkin paling kecil deh. Gitu. Oh, mereka udah kayak orang-orang kuliah gitu ya? Mereka kayaknya anak-anak kuliah kayak gitu, kayak anak-anak kuliahan segala macam. Terus kita tuh nyalinya juga gimana ya, ciut gitu. Kayak kita tuh sudah berpikir tidak akan menang, bener-bener ya udahlah, majulah ya, pokoknya maju gitu. Ya udahlah. Terus akhirnya kita maju dan di akhir penampilan kita kaget banget. Banyak banget yang nepukin tangan, kayak semuanya tuh habis turun panggung kayak vibe-nya kayak ada yang nepukin tangan kita kayak gitu. Oh, ya itu pasti kayak seneng banget tuh ya. Wah, gila gitu. Gila. Terus habis itu pengumuman ini aku, Coco sama Coki udah di dalam kereta. Karena besok paginya tryout. Ya, jadi di sana yang nungguin Dita doang? Iya, cuman Dita beneran. Terus? Cuman Dita. Terus dikabarin sama Dita. Kita juara 2. Wah. Siap dong. Gila banget. Kita juara 2 kayak gitu. Kita juara 2 plus masih dapat penghargaan musik terbaik. Wih, gila. Keren. Berarti yang terima piagamnya semua si Dita gitu ya, yang masih Jakarta. Ya, Dita semua. Kayak Dita kayak anak dance cover yang punya grup tapi grupnya hilang gitu. Iya. Soalnya udah pergi semua gitu. Tryout ya. Kita udah pulang gitu. Tryout gitu malam-malam gitu. Di kereta pun sambil belajar kayak gitu.
Jadi kecuali aku ya, karena aku kayak anak paling malas di ANC gitu kan. Oke. Coco sama Coki belajar gitu kan. Coco sama Coki belajar, aku kayaknya aduh bodo amat deh. Udah tryout aja udah. Kayak gitu. Dita bawa pulang piagam, dia foto-foto tuh. Wih. Kayak gitu. Oke. Terus dulu sebenarnya itu sempet waktu 21 konser di Indonesia. Yang 2014 ya? Kalau nggak salah. Ya, 2014. Aon kan? Aon. Sebenarnya itu, iya Aon benar-benar. Sebenarnya itu kita ANC itu dipilih jadi kayak sebelum 21 manggung itu kita manggung duluan. Wah. Gitu. Terus? Jadi kayak pembuka acaranya 21. Iya. Opening act. Ya opening kayak gitu, opening. Nah, cuman kayak gak tahu kenapa ya. Waktu itu aku memang sempat daftar kuliah di luar negeri kayak gitu. Nah, saat 21 perform waktu konser di Indonesia, aku itu sudah keluar negeri. Ya. Sayang banget sih itu benar-benar sayang banget gila. Padahal kalau aku di Indonesia bisa nonton 21 gratis, siapa tahu bisa ketemu gitu kan, bisa foto kayak bisa ketemu Minzy. Aduh, sayang banget gitu. Iya gitu. Sayang banget sih itu. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, jadi sedikit tentang MV-nya nih. Itu kalau nggak salah yang buat kan Mas Fuad Naim ya. Terus kamu ingat gak sih selama pembuatan MV itu gimana? Maksudnya kayak susah banget apa tinggal ikutin aja gitu? Awalnya bikin MV itu tiba-tiba Mas Fuad itu kontak sama Kak Dita. Kak Dita itu pelatih kita memang. Nah, kemudian kita bingung nih, dibikinin MV, wah keren abis gitu kan. Kita udah mikir kejauhan gitu kan. Kayak kita artis wannabe gitu. Iya. Terus akhirnya waktu itu Mas Fuad pilih nih, aku maunya MV-nya I Don't Care kayak gitu. Waktu itu kita belum pernah bawain I Don't Care yang benar-benar narinya full kayak gitu. Iya. Jadi kayak cerita aja nih. Ya, kayak cerita. Terus akhirnya kita belajar ngover I Don't Care kayak gitu-gitu. Terus dikasihlah plot sama Mas Fuad. Kayak gini kayak gitu. Mungkin bisa ditonton lengkapnya kalau kayaknya ada deh plotnya di YouTube-nya Mas Fuad kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu kita kan nggak ada lokasi segala macam. Terus habis itu kita dibantu sama salah satu temen kayak gitulah, salah satu temen yang memang dia marketing hotel. Marketing hotel di Jogja. Nah, terus habis itu akhirnya kita dapat salah satu hotel di Jogja. Itu Hotel Sheraton waktu itu. Ya, waktu itu Hotel Sheraton. Terus kita tapi kekurangan orang kayak mungkin tahu yang bagian ada cowoknya Sandara selingkuh sama cewek. Iya. Ya. Nah, itu kita pakai teman kita. Itu ada Ko Ivan sama Cik Lina waktu itu. Gitu. Terus ada orang lewat yang ditabrak sama Dita waktu pertama-tama itu. Nah, itu kita pakai kokres. Kayak banyak banget deh yang terlibat cabut-cabutan gitu ya. Bantuin dong. Iya, cabut-cabutan gitu. Bantuin dong. Terus setelah di briefing semuanya, akhirnya mulailah tuh MV-nya. Kita itu pertama-tama ya di salah satu universitas yang ada panggungnya kayak gitu. Yang waktu adegan scene ngedance gitu beneran, memang itu di salah satu universitas yang ada panggungnya kayak gitu. Oh, yang hitam sekelilingnya itu ya? Bukan? Ya, yang hitam itu. Ya, yang hitam sekelilingnya. Nah, itu ngeset tempatnya itu lama banget. Lama banget bisa jadi sampai kayak gitu itu. Itu kita khusus untuk adegan dance itu aja 1 hari 1 malam. Buset. Gila. Kita itu pulang kalau nggak salah jam 1:30 malam, jam 1 malam kayak gitu. Wow. Tapi kalian kalau aku perhatiin emang bisa sih, maksudnya bisa menjiwai si peran-peran ini ya. Kayak kamu bisa jadi Minzy, terus kayak itu benar-benar mirip banget sih. Yang pas adegan openingnya kan dia kan. Ya itu gila. Wah, bagus lah, pokoknya proper banget nih gitu. Terus kamu ingat gak ada kejadian yang
kocak atau fail banget yang nggak bisa kamu lupain selama syuting nggak? Satu aja. Waktu adegan makan, Oh, yang makan. Yang berarti ada Mas Fuad ya, ya? itu Dipta. Oh, iya Dita, terus sama Coco Ya, ya? ya, ada adegan makan yang terakhir tuh, yang sebelum nyiram air. Oh, oke oke, yang ini ya, yang Nah, rame-rame. ya Terus yang rame-rame itu. Nah, itu adalah satu-satunya scene yang kita nggak perlu menjadi sosok dari 21. Karena memang kita hobi makan gitu oh, berempat. oke. Kayak kayak nggak dibuat-buat banget gitu. Benar-benar nggak dibuat-buat kayak wah, aku benar-benar cinta banget nih sama makanan. Mana itu kan makanannya dessert. Kita cari Ah, tempatnya emang yang khusus dessert gitu kan. enak gitu ya. Wah, rasanya kayak wah benar-benar akhirnya aku nggak perlu acting untuk begitu lagi. Ini emang benar-benar aku kalau makan begini nih gitu. Kita kalau makan emang heboh gitu. Oh gitu. Kalau makan kayak Rame gitu ya. porsi orang lain kayak gitu, porsi orang lain itu buat kita nggak cukup kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa makan 3 sampai 4 kali porsi Oke, orang oke. lain kayak gitu. Nah, itu benar-benar Oh, kayak kayak happy banget gitu happy makan ya gitu scene kan. ini ya. Benar-benar happy banget. Akhirnya sin makan kayak gitu. Oke, 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 oke. Lucu Kayak gitu. banget. Oke, terus akhirnya MV-nya kelar dan waktu itu rilis ya. Akhirnya kamu gimana? Seneng nggak dengan hasilnya? Oh, senang banget Seneng waktu banget ya. itu. Setelah itu pas banget, ngepas banget waktu aku pergi studi di luar negeri begitu. Jadi kayak Oh, MV itu keluar, akunya pergi gitu. ya Jadi aku ampun. meninggalkan Coco, Dita, sama Coki gitu. Kayak, Oke. aku sedih banget sebenarnya kayak Hmm. gitu. Wah, ya. Benar-benar kayak begitulah. Tapi keren banget sih MV-nya. Bagus banget. Jadi kayak itu pengalaman Terima hidup kamu lah ya. kasih. Salah satu yang nggak bisa dilupain lah ya. Betul, Itu betul, itu betul. MV-nya bagus. Keren banget buat Mas Fuad yang bikin juga keren banget. Ya, keren Mas Fuad. Oke, jadi Mas kita Fuad sama mungkin timnya luar biasa. oh sama timnya iya dia nggak mungkin sendirian lah ya. Iya, iya, benar-benar. Oke, jadi kita udah mau ke sedikit lagi nih sampai ke penghujung. Mungkin, jadi kamu ingat gak sih hal-hal baik apa yang paling kamu suka dari Dita gitu? Selama kamu temenan sama dia sampai sekarang harus masih kan? Cuma udah jarang kontekan lagi aja gitu ya. Sempat beberapa kali kontekan sih Mas Oh Ihan. gitu. Gimana? Masih Kamu kontak sih. apa sih yang hal baik apa yang kamu suka dari Dita gitu? Dia orangnya kayak gimana sih? Kalau hal baik apa yang aku suka dari dia banyak banget. Yang pertama, dia itu detail banget. Sedetail-detailnya Detail. orang banget Dita itu. Wah. Ya, detail banget. Kayak semisal waktu fire, itu Hmm. kan Pak Bom bawa kartu tuh. Pak Oh, Bom bawa kartu dia yang dia siapin lempar. kartunya. Kita bertiga itu lupa. Dia itu tiba-tiba beli sendiri. Aku udah nyiapin kartu. Aku udah nyiapin kartu. Dan kartunya itu bener-bener kayaknya yang diambil King sama Queen apa ya kalau nggak salah. Yang Ah, diambil cuma King sama Queen. Jadi kalau mau main kartu nggak ada King sama Queen-nya. diambil Karena dia. buat Dita. Ya diambil Dita gitu. Oke, oke, oke. Bener-bener diambil gitu. Terus dibuang. Habis itu kalau perform lagi, beli lagi dia kartu. Gimana mesti buang Dia nggak kayaknya, diambil? Gimana? iya Oke, kayaknya oke. aku Lucu nggak ngerti banget. deh. Iya, iya. Aku nggak ngerti deh Detail. kalau itu. Oke, Dia beli pertama. lagi atau dikasih kita nggak ngerti. Terus Dita itu orangnya apa adanya banget. Jadi apa yang Ah, kalian lihat di saat ini kalau mm-mm. cara Dita ngomong, cara Dita membawakan diri itu ya benar-benar Dita waktu Pas SMP dan masih kamu. SMA ya seperti itu, masih Oh, seperti itu. Terus dia yang PD-nya kadang kelewat batas gitu. iya, iya, Cici, iya. aku Pak Bom KW super, Cici aku paling cantik loh gitu. Oh gitu. Dia sering ngomong kayak gitu. Iya, dia suka over proud dengan dirinya. Aku paling cantik loh. Tapi itu benar-benar kayak bercanda, tapi memang beneran gitu. Iya, 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 iya. Memang paling cantik gitu di antara kita. Oke, Posturnya oke, paling oke. dapet, paling Iya, cantik iya, gitu. iya. Terus ada lagi? Dita, Terus Dita ini, dia pekerja kayaknya keras dia. orangnya gampang banget untuk bergaul sama orang lain. Oh, Dia ramah sih sama orang lain. Terus dia orangnya juga nggak sembrono kayak gitu. Kayak oke, oke. dia benar-benar planning tuh step by step kayak gitu. Kayak
aku habis ini harus ke sini ya, aku habis ini harus begini kayak gitu. Jadi emang orangnya teratur, terus kayak pekerja keras gitu lah ya. Kerja keras banget. Mantap. Akhirnya, nah Keren sih, kemarin tuh Dita. akhirnya dia debut Secret Number. Kamu reaksi pertama tahu Dita debut gimana? Coba sedikit dong. Pas tahu, wih, Awalnya temenku sebelum ini, gitu. sebelum Dita debut, memang dia udah ngomong sama kita kayak gitu. Oh, udah kasih tahu. Dia udah ngomong, udah kasih tahu ke kita, Ci, aku keterima agensi kayak gitu di Korea kayak gitu. Terus aku bilang gini, hah, siapa gitu kan, tempatnya siapa gitu. Terus aku menyebutkan tuh YG, JYP, SM, Big Hit kayak gitu. Ya kamu tahu ya. Semua menyebutkan gitu. Terus tapi dia nggak nyebutin. Terus dia bilang gini, ini agensi kurang begitu terkenal sih, Ci. Terus aku bilang gini, wah hati-hati loh, di waktu itu memang kita bertiga itu kayak khawatir gitu lah. Iya. Dia tuh anak paling kecil gitu loh di ANC, paling kecil gitu kan, paling bontot lah. Aduh, ini anak kalau kena tipu gimana gitu kan, apalagi dia sendirian gitu di sana. Khawatir gitu. Okay. Ya, kita khawatir gitu. Aduh, ini anak kalau kena tipu gimana kayak gitu-gitu. Terus dia bilang gini nih, enggak kok Ci, ini beneran Ci, ini beneran gitu. Terus dia menunjukkan foto postingan gitu sama Jimmy waktu itu. Yang di IG-nya lah ya. Ya, waktu itu IG-nya Dita belum serame sekarang. Waktu itu masih sedikit banget followersnya gitu kan. Tapi dia udah foto-foto sama Jimmy. Nah, dari situ kayak aku berpikiran, oh iya berarti emang bener nih. Ini agensi lumayan nih sampai bisa ngerekrut Jimmy yang bekas mantannya YG kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya setelah MV-nya Dita debut, kayak merasa, gila banget sih, keren banget sih. Cuman aku menyayangkan kayak gini. Apa? Untuk MV-nya Dita ya. Dita itu sebenarnya jauh bisa lebih bener-bener kayak penampilannya bisa lebih wow gitu. Kayak Dita itu kalau di MV itu hanya mengeluarkan 50% dari kemampuan dia. Iya. Jadi emang sebenarnya kemampuan Dita itu jauh banget. Bisa lebih dari itu gitu ya? Iya, bisa jauh banget lebih dari itu. Jadi kalau semisal besok suatu saat lihat live-nya Dita, terus Dita live kayak gitu, terus kayak Dita bikin kejutan-kejutan itu, menurut aku sih itu memang real Dita. Jadi dan dia spontan. Oh gitu. Mungkin sengaja kali, jadi kayak disimpan gitu, nanti buat comeback. Mungkin kali ya. Gitu. Tungguin aja lah ya pokoknya comebacknya Secret Number. Ini makanya harus dukung Secret Number semuanya. Iya. Oke, jadi mungkin kita sampai di penghujung nih, kita udah setengah jam, nggak berasa ya ngobrol. Cepet ya. Nggak berasa, bener-bener cepet banget. Kayak, luar biasa kayak banget. Ngobrol biasa. Coba, seandainya Dita nonton video ini gitu ya, ada yang pengen kamu sampaikan nggak ke dia? Apa ya? Buat Dita, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, harus tetap cute, harus tetap imut, terus jangan lupa pulang ke Indonesia, itu paling penting sih, jangan lupa pulang ke Indonesia, terus kita meet up lagi berempat, kayak gitu. Habis itu tetap rendah diri, selalu bersyukur, udah gitu aja sih. Oke, thank you banget buat Claudia, thank you, Kowil. Ya kan, jadi Minzy gitu. Sekarang masih bisa nyanyi nggak atau ngedance gitu? Sekarang memang fokusnya ke nyanyi sih. Kalau ngedance memang aku udah nggak pernah. Itu lagi sih. Berarti nyanyi aja. Memang gitu sekarang, iya, memang sekarang khusus wedding singer tapi ranahnya ke Mandarin. Nah, jadi kalau mau cari atau mau hire, gimana hubunginnya kemana? Ke IG? IG-nya apa? Ke IG aja deh, udah kadung ketahuan banyak orang, adalah ke IG aja. Ya. Bisa di DM Claudia Altius. Claudia Altius. Nanti ada di description, kalian bisa hubungin juga kalau misalnya mau menyewa Claudia. Soalnya umurnya udah berapa sekarang?
Udah 25. 25. Wah, gila. Ya udah memasuki usia yang bukan remaja lagi sebenarnya ya. Iya, makanya kayak kalau udah ngomongin K-pop generasi sekarang kayaknya, Udah wah, bingung aku gitu. cuma tahu Secret Number gitu deh. Wah. Kayak biasnya siapa? Biasnya adalah Dita gitu. Weh, Paling gila suka itu. sama siapa? Dita kayak Dita. gitu. Jadi fokus aja buat Gitu. dukung Dita Karang ya. Maksudnya Dita and Mm-mm, Secret mm-mm. Number gitu. Supaya grupnya Ya, makin Dita sukses Secret ke Number. depannya gitu. Amin. Jadi tiap kali misal ada kayak ngevote gitu, pasti cuma ngevote-nya Dita, 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 Dita Dita. gitu. Oke, Dita jadi addicted gitu. ah, Dita Dita addicted. Addicted. Oke. Ya, itu dia ngobrol-ngobrol sampai kita bareng Claudia. Ya, jadi jangan lupa dukung terus Secret Number ya. Claudia juga pasti kan dukung terus dan para penonton di sini harus mensupport Kak Dita Karang ini supaya makin sukses nanti ke depannya dan ya kita tungguin aja comebacknya. Mungkin 1-2 bulan sih harusnya ada comeback gitu. Oke, jadi Kita doakan yang terbaik pokoknya. iya, yang terbaik buat mereka. Oke, jadi thank you banget yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye-bye. Dadah, Claudia. Thank you. Dadah, thank Dadah. you.